Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Dia Santuy di playlist 7 penyebab dan solusi untuk berat badan stuck. Setelah di video pertama kita belajar kalau penyebab berat badan stuck itu seringkali adalah salah hitung kalori masuk, dan penyebab kedua adalah salah hitung kalori keluar. Nah, penyebab ketiga ini seringkali terjadi meskipun kamu sudah benar menghitung kalori masuk, sudah benar menghitung kalori keluar. Yakni, kamu bermasalah dalam yang namanya konsistensi, alias dietmu itu nggak konsisten. Nah, aku mau kamu lihat efeknya tidak konsisten dalam diet di cerita berikut ini. Nah, penyebab berat badan stuck kali ini itu simple banget. Yakni secara garis besar, jangka panjang kamu nggak konsisten defisit kalori. Kalori defisit itu tentunya tidak bisa dilihat hanya dari satu hari doang. Kamu harus melihat dari jangka waktu yang lebih lama. Contoh deh ya, misal ada orang yang kebutuhan kalorinya 2300 kalori untuk mempertahankan berat badan. Nah, karena dia mau defisit kalori, dia makannya di angka 2000 kalori. Orang tersebut bisa saja setiap hari makan rajin di 2000 kalori. Jadi rutin, tiap hari sama terus 2000 kalori. Tentunya karena tadi 2000 defisit, maka dalam waktu seminggu dia defisit terus. Itu salah satu strategi yang bisa dipakai. Bisa juga nggak harus sama terus 2000 tiap hari, tapi kalorinya di cycling, dinaik turunin. Selama dalam skala mingguan masih defisit, aman. Misal nih, 2000 kalori dikali 7 kan 14.000 kalori itu ya dalam seminggu ya. Nah, selama kalori intake-nya seminggu masih di angka 14 ribuan, maka boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Misal Senin makan 1.600, Selasa naik jadi 2.000, Rabu naik lagi 2.400, Kamis diturunin jadi 1.600, Jumat 2.400, Sabtu 2.000, Minggu 2.000, naik turun gitu ya. Tapi di total kan masih 14.000 tuh. Jadi ya aman-aman aja, masih defisit dalam skala mingguan. Nah, penyebab berat badan stuck itu bisa jadi salah satunya kamu merasa di mayoritas hari itu kamu sudah defisit. Tapi ternyata ada hari-hari tertentu yang kamu nggak defisit, terus di rata-rata dalam jangka panjang kamu tidak defisit. Makanya berat badannya stuck. Contohnya di gambar ini, ada beberapa hari yang surplus terlalu banyak, dan di rata-rata kamu netnya tidak defisit. Dan seringkali ini bentuknya secara tidak sadar ya. Menurut saya ada 3 hal yang seringkali membuat orang itu tidak defisit kalori kalau dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Alasan pertama adalah kamu over kalori saat weekend atau saat cheat day kayak gitu ya, atau saat social eating, makan keluar. Simpelnya, ketika kamu sedang diet, kan saya selalu menyarankan kamu untuk makan teratur dengan program yang baik. Nah, tentunya ada waktu di mana kita ingin lebih menikmati hidup. Dan ini seringkali terjadi kalau nggak ya pas weekend gitu ya, Sabtu Minggu makan keluar, atau memang kamu pas makan keluar bareng teman-teman, atau memang di hari-hari yang kamu tetapkan sebagai hari cheat day gitu ya. Tentunya hal ini sebenarnya tidak masalah, asalkan masih teratur, masih stay di track. Tapi kalau kamu nggak kontrol di hari-hari ini, ya bisa mengacaukan program kamu untuk mencapai kalori defisit dalam jangka waktu yang panjang tadi. Simpelnya nih, misal target kalori tadi mingguannya 14.000 gitu ya. Senin sampai Jumat udah bener makan 2.000, tapi di Sabtu Minggu makan 3.500 kalori. Di total kan jadi 17.000. Kelihatannya Senin sampai Jumat sudah makan bener defisit, tapi gara-gara weekend kacau. Jadinya ya nggak defisit kalori. Itu tadi alasan pertama ya. Nah, alasan kedua bisa saja kamu sering impulsive eating. Impulsive eating itu simpelnya makan tanpa banyak mikir. Spontan aja terjadi kayak gitu. Dan ini bisa berefek ke berat badanmu menjadi stuck. Misalnya deh, kayak contoh yang tadi, pola makannya sudah teratur 2000 kalori terus seminggu. Nah, di hari Senin, niatnya ke minimarket beli sabun. Ternyata pas di minimarket, di kasir lihat ada roti enak nih, beli 1. Nggak nyadar, ya udah impulsif aja gitu. Hari Selasa lagi suntuk nugas, tiba-tiba pengen es kopi susu gula aren, pesen deh di Gojek. Lanjut lagi, Rabu pas duduk di ruang tamu, nggak lapar, tiba-tiba di depan ada toples snack, tangannya ngambil aja kayak gitu. Hari Kamis, makan pizza rame-rame sama teman. Pizzanya 8 slice, temennya cuma ada 5. Masih sisa 3, tiba-tiba kamu eman aja dan ngambil 1 lagi. Gitu terus saja berulang, suatu makanan yang kelihatannya nggak terlalu banyak, dan ini di luar program kamu, jadi di luar kebutuhan kalori target kamu tadi. Dan kamu ya udah makan aja gitu. Dan kalau hal-hal kecil di luar plan ini terlalu sering terjadi, sekali lagi, terlalu sering terjadi, ya bisa mengakibatkan defisitmu buyar. Karena mungkin defisitnya jadi terlalu tipis, jadi progresnya nggak terlalu kelihatan. Itu alasan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke alasan yang terakhir, yakni kamu memang pada dasarnya nggak konsisten.
Kalau di awal tadi aku sudah bilang defisit kalori itu bisa dilihat dari jangka mingguan. Aslinya untuk hasil sebenarnya tentu tidak cukup juga defisit cuma seminggu aja. Namanya diet kan harus konsisten ya. Kalau kamu melakukan diet yang tidak bisa kamu lakukan dengan konsisten, terus seringkali on off gitu dietnya, rata-rata bulanan nggak defisit, ya sama aja kan? Awal bulan semangat nih diet, biasa kan mengawali bulan selalu ada resolusi kayak gitu. Defisit seminggu lancar. Minggu kedua, karena habis gajian, sering jajan keluar sama temen, nggak on track minggu keduanya. Kemudian bingung, kok berat badannya malah naik? Sedih, ya kan? Habis sedih, diet lagi tuh seminggu. Minggu ketiga diet, lancar, defisit kalori, berat badannya lumayan lagi, turun lagi. Minggu keempat, bulan tersebut stres nih, banyak deadline. Banyak nyemil-nyemil nggak kekontrol, defisitnya gagal lagi. Hasil rata-rata bulanan tambah sulam, defisit surplus, totalnya nggak jadi defisit. Hal seperti ini sering terjadi pada orang yang, pertama, tidak bisa konsisten menjalani sesuatu, yang kedua, tidak paham prinsip dasar mengatur makanan, jadi bingung kalau nggak ngikutin meal plan tertentu kayak gitu ya, dan yang ketiga, dietnya terlalu restriktif, jadi nggak bisa tahan lama kalau dilakuin. Itulah tadi alasan-alasan yang menyebabkan dalam jangka panjang kamu nggak defisit kalori. Makanya berat badan stuck. Nah, terus kita sendiri sebagai manusia kayak gitu ya, seringkali ingatnya soal usaha atau effort yang sudah kita lakukan. Tapi kita melupakan hal-hal sepele yang kita lakukan dengan spontan. Makanya banyak orang ingatnya ya udah di area-area yang memang mereka melakukan defisit kalori, tapi lupa di area-area yang mereka surplus kalori. Padahal ketidakkonsistenan ini membuat secara average jangka panjang kamu tidak defisit kalori. Makanya banyak orang ngomong karena nggak sadar aja, yang diingat yang susah-susah aja. Ngomong gini, saya udah defisit kalori kok, makanya sudah seperti ini, sudah sedikit, tapi kok nggak turun juga. Ya karena defisitnya nggak konsisten, sebenarnya banyak di hari-hari yang kamu surplus, makanya kamu defisit sebentar ketambah lagi dari makanan yang lain. Coba deh introspeksi ya, makanan apa aja, minuman apa aja yang masuk ke mulut. Jangan sampai ada yang terlewat nggak kecatat. Nah, tadi sudah mendengar penjelasannya ya. Jadi simpelnya kamu tuh nggak bisa kalau defisit 1-2 hari atau defisit cuma seminggu doang terus berharap hasilnya bagus kayak gitu. Kamu perlu konsisten dalam diet. Dan tadi kamu sudah mendengar kalau penyebabnya aku garis besarkan jadi 3 gitu ya. Yang pertama saat cheat day atau dalam artian saat kamu makan keluar atau memang saat weekend kamu itu berlebihan kalori. Dan solusinya sudah pernah aku terangkan di video kanan atas ini. Penyebab yang kedua adalah impulsive eating, alias kamu itu sukanya ngambil makanan-makanan kayak gitu ya tanpa disadari, terus habis itu di luar program kamu, jadi nambah-nambahin kalori harian kamu, dan jadinya defisitnya makin tipis atau malah nggak defisit. Nah, solusinya untuk permasalahan ini adalah coba buat jurnal makanan. Jadi kamu makan apa, minum apa gitu dicatat. Jadi kamu bisa lihat nih evaluasi mingguan nih. Oh, tiba-tiba aku Senin kemasukan boba tambahan. Oh, tiba-tiba hari Rabu aku kemasukan snack-snack yang aku beli di minimarket. Jadi kamu bisa tahu evaluasi mingguan ini ada makanan-makanan yang di luar program kamu dan itu nambah-nambahin kalori kamu. Dan penyebab ketiga yang sering kali menjadi penyebab utama orang gagal diet adalah yang namanya bermasalah dengan konsistensi. Simpelnya dietmu itu kurang konsisten aja. Jadi kamu diet, kadang-kadang defisit kalori, kadang-kadang surplus kalori, terus nanti balik lagi ke defisit, terus balik lagi ke surplus, kayak gitu ya. Dan itu berlangsung terus-terusan hingga jangka panjang net defisitmu itu enggak defisit kalori. Nah, solusinya ya tentu simpel. Kamu harus mencoba untuk lebih konsisten ke programmu dan pilihlah program yang memang bisa kamu lakukan dengan konsisten. Jangan lupa soal segitiga yang sudah pernah aku terangkan di video ini. Kalau kamu agak lupa gitu, aku terangkan sedikit ya. Simpelnya segitiga soal hidup sehat itu gampang banget. Yang pertama soal asupan kalori harus benar. Yang kedua komposisi nutrisinya benar. Yang ketiga jangan lupa aktivitas fisik. Yang keempat istirahat cukup. Dan yang lain itu cuma pelengkap aja, nggak terlalu penting untuk orang awam seperti kita kayak gitu ya. Kamu melakukan segitiga tadi, simpelnya pasti hidupmu sudah jauh lebih sehat dan berat badanmu bisa mencapai berat badan ideal juga. Tapi jangan lupa, segitiga tersebut harus ada 2 faktor yang melandasinya, yakni konsistensi dan adherence. Konsistensi itu adalah konsisten ke program dan adherence itu adalah patuh ke program. Jadi kalau kamu pilih program dan kamu ya nggak yakin bisa patuh kayak gitu ya, dan nggak yakin bisa konsisten seumur hidup, ya udah ganti program aja.
Aku bikin diet santuy ini supaya kamu bisa konsisten, karena dietnya gampang banget dieksekusi kayak gitu. Bukan untuk diet yang tipikal dilakukan seminggu terus ya udah kayak gitu ya, menyerah kayak gitu. Kamu harus bisa melakukan dietmu supaya konsisten, supaya hasilnya bisa kelihatan juga. Jadi jangan lupa, kunci utamanya adalah diet harus konsisten biar berat badan nggak stuck. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini. Aku masih punya banyak penyebab soal berat badan stuck juga. Masih ada 4 penyebab lagi dan akan aku sampaikan di video-video selanjutnya. Jadi kalau kamu belum subscribe sekarang, dan jangan lupa pencet bel notifikasinya, like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin kamu bercerita apa yang membuat kamu susah konsisten dalam diet. Nanti coba aku pertimbangkan untuk bikin video apa sih alasan kenapa orang bisa susah konsisten kayak gitu, dan mungkin aku kasih solusinya juga. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.